Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, lillahil hamd. Alhamdulillah. Ikhwatu fillah, jemaah, kita mengucapkan segala puji dan syukur bahwasanya kita pastinya merayakan Idul Adha dan penuh sukacita, kegembiraan, dan pula senantiasa kita merawat kebersamaan, merawat silaturahmi dengan sehat walafiat, dan pula terus didukung dengan ibadah dan selawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabiullah Muhammad serta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan juga semoga kita termasuk dalamnya yang mengikuti risalahnya. Ikhwatu fillah, bahwasanya bagaimana di masa ini tentunya merupakan masa yang terus menerus satu masa ke masa yang lain, yang menjadi pertanyaan tentunya adalah bagaimana menguatkan prinsip ketakwaan dalam keimanan dan amal sholih. Dan ini yang terus kita tanamkan. Bagaimana tentunya kesolihan yang akan berdampak di dalam diri kita, keluarga kita. Inilah yang menjadi target, dan jadikan hal ini bukan semudah membalikan telapak tangan, maka tentunya bagaimana generasi zilenial yang kita lalui saat ini penuh dengan banyak rintangan, pula hadangan yang pasti sana kemari menghinggap juga pada generasi kita yang baru, di mana para pendidik ya yang tentunya menjadi tanda tanya, wasilah, akankah menjadikan generasi Ismail yang baru atau generasi Qarun, Haman, atau lebih buruk Fir'aun, wal'iyadzubillah. Karena itu bagaimana kesolihan Nabi Ibrahim dan keluarganya, seorang nabi
kisah keteladanan hidupnya selalu dikisahkan setiap merayakan Idul Adha. Dan bagaimana Ibrahim serta istri dan kedua putranya semuanya adalah hamba Allah yang salih, yakni memenuhi hak Allah dan hak sesama. Kalau saja di masa ini hak Allah diantaranya untuk diibadahi, tapi masih banyak kesyirikan. Dan generasi ini bagaimana banyaknya diantaranya senderan-senderan yang bukan senderannya kepada Allah lagi, ya. Dan bagaimana ya kecintaan yang bukan kecintaan dasarnya dari cinta kepada Allah, apalagi bicara hak sesama, ya. Lalu apa kuncinya? Bahwa kesolihan itu tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai tuntunan syariat, dan tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang solih. Ada banyak sekali sisi kesolihan dari keluarga Ibrahim yang dapat diteladani. Dan terangnya Ibrahim yang sangat kuat megang teguh akidah dan syariat. Dijelaskan di dalam surah Ali Imran, maka Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi yang wala Nasraniyah. Ya, bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, melainkan dia adalah seorang yang hanif, ya, yang condong kepada jalan yang benar, Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dan tentunya juga Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah maksum, dijaga dari kekufuran dan kesyirikan, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil pula, menunjukkan bahwa orang yang mulia tidak akan melakukannya, karena dosa-dosa itu adalah menunjukkan kehinaan, baik sebelum diangkat walaupun juga telah diangkat, dan tidak pernah sedikit pun meragukan Rabb-nya yaitu Allah. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, bintang, matahari, tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya, tidak ikut-ikutan, tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang muslim, dan tidak pernah meneguhkan sifat kudrah atau maha kuasa Allah. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Maka disinilah bagaimana seorang muslim ini menjadikan dirinya adalah orang yang bertauhid. Kalaulah kita seorang pemimpin
dan pula nantinya menjadi seorang ayah di antara kita semua. Maka tentunya akan penting bagaimana menanamkan akidah, dan itu dimulai dari kita, ya, menanamkan akidah itu. Maka senantiasa jadi kita bersandar hanya kepada Allah. Kita senantiasa bertakbir, tapi tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak selalu kita mengagungkan Allah. Terkadang mengagungkan diri dengan ilmu, atau mengagungkan dengan harta kita, dengan pekerjaan kita, dengan waktu kita yang tidak kita sisihkan untuk Allah. Ya. Maka berat rasanya kalau menciptakan generasi yang baru, keluarga Ibrahim yang baru, kalau kita tidak membuktikan di situ. Ya. Maka disitulah kunci diantaranya dari diri kita. Yang kedua, bagaimana seorang Ibrahim berdakwah dengan penuh hikmah. Tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam Islam. Dikisahkan dalam surah Al-An'am ayat 41 sampai 44. Bahwa Nabi Ibrahim dengan menjaga adab seorang anak kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya menjaga dia, maka dia sadar keinginan orang tuanya ingin seperti dirinya. Tapi Ibrahim tahu bahwa bapaknya dalam kesyirikan. Maka ia menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala, bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa, menyembahnya, dan tidak dapat pula melihat penyembahnya. Yang demikian bagaimana mungkin bisa memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rezeki kepadanya atau menolongnya. Bagaimana Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah saja, satu-satunya yang berhak disembah dan wajib disembah. Nah, inilah kesantunan seorang anak, walaupun dikala orang tuanya berada dalam jalan yang salah, akan tetapi dia memberikan cara yang baik, ya gitu. Inilah yang harus diwujudkan pada diri kita. Kalaulah ingin generasi Ismail, generasi Z yang baru, ya, maka mulai dari kita. Sudah sejauh mana kita untuk berbakti kepada orang tua dengan ucapan yang santun, ucapan yang baik. Maka Ibrahim telah memberikan contoh, dan nanti kita tinggal merojaah saja, ya, tidak akan panjang-panjang gitu, ya. Gitu. Setelah ini merojaah. 3. Berilmu, memiliki hujjah yang kuat dan beramal ma'ruf nahi munkar dengan penuh keberanian. Ibrahim itu telah diberi hujjah yang kuat oleh Allah Ta'ala, sehingga selalu mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan musuh-musuh Allah, ya. Dijelaskan juga dalam surah Al-An'am, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi
al-ayah. Itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Karena dengan hujjah yang kuat inilah Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Harran yang bulan, bintang, matahari sebagai Tuhannya. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak layak untuk disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam lagi. Ya. Sesuatu yang berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, pasti itu bukanlah Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti dia lemah, dhaif, tidak layak untuk disembah. Perkataan Nabi Ibrahim pada kaumnya seperti yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 78. Itu adalah konteks mendebat kaumnya dan menjelaskan bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak layak disembah. Itu ya, tapi masih banyak yang mengatakan Ibrahim mencari Tuhan. Itu adalah salah besar. Tidak ada dari para ulama tafsir, ulama salaf sekalipun mengatakan Ibrahim mencari Tuhan. Tidak ada, kecuali di zaman sekarang ini yang dia tidak beretika dikatakan Ibrahim mencari Tuhan. Waliyahzubillah. Disinilah pentingnya memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Nah, inilah bagaimana penjelasannya. Maka panjang kalau kita jelaskan kisahnya ya. Keempat, kita langsung bagaimana beliau berjuang menegakkan agama Allah. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Rezeki telah diatur, ajal sudah termaktub. Hal itu sudah dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim pun tidak gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya Allah akan menolong hamba-hambanya yang perjuangkan agamanya. Yang surullah yang surku, itulah janji Allah. Akan menolong hambanya. Tapi seakan-akan kita selalu ragu akan pertolongan Allah ini. Dikala-kala sempit, dikala-kala susah, di tangan menghadang, selalu terkadang menyerahkan bukan pada Allah, hanya pada pekerjaan kita, ilmu kita, harta kita yang tidak seberapa. Kadang sulit memprioritaskan untuk Allah. Bahkan untuk keluarga kita sulit karena hanya mencari yang tidak sekedar, tidak seberapa. Ini bagaimana totalitas kepada Allah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Allah tidak akan menolong hambanya ketika hambanya masih ragu-ragu, tergantung pasangkaan dirinya terhadap Allah. Yang kelima, tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Maka bagaimana tercermin pada diri Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih baik di Mekah yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Ibrahim dan Hajar, akhirnya Ibrahim meninggalkan keduanya dengan menjalankan perintah Allah, dan Hajar rela di tempat itu, bersegera menjalankan perintah Allah. Seberat apapun resikonya, setelah penantian yang panjang, akhirnya Allah mengaruniakan Ismail yang benar-benar dicintainya harus disembelih ketika itu.
Dengan ketundukan totalitas kepada Allah, Ibrahim segera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan pasrahan yang total tanpa ada protes. Inilah potret keluarga yang solih, yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan apapun selainnya. Allah pastinya memberikan petunjuk. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Begitu juga suami dan istri. Jangan hanya pada suami saja, istrinya juga. Ya. Oh, suami harus memberikan ini. Istrinya tidak memberikan motivasi, semangat dan sebagainya, tidak akan bisa kuat. Istri kebingungan mendidik anak, suami tidak bisa mendidik, tidak bisa mengasuh dan sebagainya, ya berat. Hanya satu sisi, ya. Dimana kalau motor hanya rodanya saja yang satu yang jalan, yang sebelahnya kempes, ya tidak akan bisa. Nah itu bisa terbayangkan bagaimana begitu lemahnya ketika motor itu berjalan dengan roda yang kempes, salah satunya. Nah, ya, bola. Maka disinilah organ-organ keluarga, anggota keluarga, baik istri, suami, ya, anak dan pola terus menerus pada cucu dan sebagainya harus selalu mendukung, support akan kemauan seorang anak juga, selama itu positif, ya, membangun, apalagi di generasi sekarang, ya. Tentunya bagaimana ketika Ibrahim mengatakan ara fil manam, ya, bagaimana aku melihat dalam mimpi, ya. Atbauka fandur madat, aku menyembelihmu, ya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. As-Saffat 102. Nah ini kadang kita egois, sebagai orang tua egois, selalu menginginkan itu dan ini, tapi tidak bertanya. Tanpa ragu-ragu, maka dilaksanakan. Dengan kemantapan, keteguhan, Nabi Ismail menjawab dan menunjukkan cintanya kepada Allah, dan itu melebihi kecintaan kepada dirinya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang bersabar. Itulah jawaban Ismail. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana kisah yang kita saksikan dari yang saya ceritakan, yang disimak tentunya. Bismillah, bagaimana kita dengan menjadi seorang ayah dari kitanya dulu yang menciptakan hal itu untuk generasi yang baru, generasi Z, ya, yang ketika dari kitanya bisa pula nanti dari istri dan anak, barulah disitulah saling mendukung, support sama lain, ya, bersinergi satu sama lain. Tidak hanyalah satu saja, ya, yang dikatakan kalau bagaimana bisa jadi, ya mungkin di diri kita bisa jadi itulah sebagai pencerah di mana bagi keluarga kita, minimalnya kalau kata orang, ya, kata kolot, ya, adalah bagaimana kata orang tua kita, minimal ada satu orang pencerah
Maka pikirkanlah di keluarga itu pencerah itu adalah kita. Ya. Walaupun kita seorang anak yang kadang berat untuk menasihati seorang ayah atau ibu kita, tapi dengan santun bagaimana. Inilah cara Ibrahim juga ada di situ. Dan bagaimana mewujudkan diri kita akan generasi yang baru, generasi zaman sekarang yang tidak jauh dari yang namanya gadget, yang tidak jauh dari yang namanya pergaulan yang terkadang menyesatkan, yang terkadang sulit untuk menjadi pergaulan yang dicontoh zaman sekarang, yang sulit mencari-cari. Maka mulai dari keluarga kita. Itulah yang menjadi solusi untuk generasi keluarga Ibrahim di masa kini. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Tentunya semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu, amal solih, dan senantiasa kita menjadi pendidik di keluarga kita, di masyarakat, juga di lembaga, instansi atau dimanapun kita berada, agar kita benar-benar ciptakan apa yang diharapkan di dalam surah Al-Furqan ayat 74 dari harapan kita, ya, sebagai seorang suami, yaitu min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Untuk qurrata ayun itu mulai dari kita sendiri, ya. Maka itulah nantinya kita waj'alna lil muttaqina imam, jadi imam. Maka nantinya dijanjikan keluarganya di surga, menjadi masuk surga sekeluarga. Bukan hal yang gampang di zaman sekarang, apalagi tentunya penuh rintangan dan hambatan yang pastinya akan kita lewati bersama-sama. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan senantiasa menjadikan kita seorang hamba yang solih, yang mewujudkan ketentraman di keluarga, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Dan kita tutup dengan doa sebagaimana ijabahnya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muslimin alaihi wasallam. Di dunia yang fiha ma'afiyah. Wajah taziatan li fi kulli khair. Nabi. Allahumma rahmatuka arju fala takilni nafsi tawbatan suli sa'ni qawlahu la ilaha illa anta. Rabbana fil lana nurana wa fil lana innaka wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana Rabbi auzi'ni asbira wal tadahu wa adkhilni ibadaka fi rusuli. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.